Halo Bapak Ibu para pendidik, saya akan membagikan pengalaman praktek baik pada pembelajaran bahasa Inggris di kelas 8. Mengapa praktek baik ini perlu saya bagikan? Baik, coba simak video berikut. Apakah pernah terjadi dalam pengajaran kita bahwa hanya beberapa siswa yang fokus, sementara lainnya tidur, berbicara, atau kurang antusias terhadap tugas yang kita berikan? Mungkin pendekatan pengajaran kita perlu disesuaikan agar lebih menarik. Oleh karena itu, perlu mengadaptasi strategi pengajaran kita agar lebih efektif. Tantangan mungkin muncul dalam menggabungkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan penggunaan Google Dokumen untuk menciptakan strategi pembelajaran yang menarik dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Pada pendahuluan, guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everyone. Good morning, sir. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, sir. And you? Thank you. Before we begin our lesson today, let's sing the song. Baik ya. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik selama pembelajaran dan asesmen. Verifikasi, ungkapan menanya dan memberi informasi mengenai kegiatan yang sedang dilakukan atau sedang terjadi pada saat berbicara secara lisan atau tertulis dengan benar dan berverifikasi serta kritis dalam menyelesaikan kesalahan. Dan yang kedua, tadi dapat Pada kegiatan inti, siswa melakukan observing. Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok dan berdiri membentuk 4 barisan. Peserta didik yang paling depan dari masing-masing kelompok diberikan satu kata verb ing yang harus disampaikan ke teman dalam kelompoknya satu persatu tanpa menggunakan suara. Peserta didik yang paling akhir kemudian menuliskan kata yang didengarnya di papan tulis. Pada kegiatan experimenting atau mencoba, di mana di sini menggunakan miming games. Dalam kelompok kinestetik, peserta didik dibagi menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Masing-masing kelompok diberikan tabel nama dan aktivitas yang harus dilengkapi dengan bertanya dengan kelompok lain. Kelompok yang menjawab harus memberikan jawaban dengan gestur tanpa suara. Pada describing pictures, peserta didik dalam kelompok visual berdiskusi untuk mendeskripsikan gambar menggunakan present continuous tense yang sudah disediakan guru dengan menggunakan media digital berupa Google Dokumen. Dengan menggunakan Google Dokumen, proses pembuatan materi visual menjadi jauh lebih efisien dan menyenangkan. Anggota kelompok dapat bekerja secara simultan pada dokumen yang sama, menyaksikan perubahan yang terjadi secara real time. Gambar, diagram, dan grafik dapat dengan mudah diunggah dan diedit bersama-sama. Fitur komentar memungkinkan setiap anggota untuk memberikan masukan dan saran secara langsung pada bagian tertentu dari dokumen, sehingga diskusi menjadi lebih terarah dan produktif. Dalam kerja kelompok terbimbing, peserta didik saling berinteraksi aktif.
Pada tahap ini, peserta didik mempresentasikan hasil dari kerja kelompok dan kelompok lain memberikan tanggapannya. Dari kelompok belajar kinestetik, mereka mempresentasikan hasil kerja kelompok yaitu dengan memperagakannya. Sedangkan pada kelompok belajar visual, mereka mempresentasikan hasil kerja kelompok, yaitu dengan mendeskripsikan gambar dengan kalimat tulis. My name is Muhammad Ali Alamsa. Is Denny Saputra. My name is Pada akhir kegiatan, peserta didik dan guru membuat rangkuman pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan, dan juga peserta didik dan guru melakukan refleksi. Setelah melakukan refleksi, guru menyampaikan materi-materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.